Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini akan kita membahas tentang kewarganegaraan dengan tema Bangga Berkewarganegaraan Indonesia. Ya, sebelum kita mulai diskusi dan materinya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ya, materi hari ini adalah dengan tema Bangga Berkewarganegaraan Indonesia. Nah, apa itu kewarganegaraan? Ya, kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan ikatan negara dengan warga negara. Nah, kalau yang dinamakan dengan keanggotaan, berarti kalau kita menjadi suatu anggota dalam organisasi tertentu, berarti kan harus mentaati segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Ya, sama ketika kita menjadi anggota dari warga negara dari satu negara, nah, maka kita juga harus mentaati aturan-aturan yang ada di negara tersebut karena kita sebagai anggota. Nah, kalau kita sudah mentaati aturan yang ada, kemudian sudah menjadi anggota, maka itu menunjukkan adanya ikatan negara dan warga negara, saling membutuhkan di situ. Ya, negara membutuhkan warga negara dan warga negara membutuhkan suatu negara, gitu lah ya. Ya, bisa dibayangkan kalau negara nggak ada warganya, nah ini terus mau memerintah siapa, gitu lah. Mau mengatur siapa? Gitu. Nah, begitu juga dengan warga negara. Nah, ini kalau nggak ada negara, nah ini terus siapa yang akan melindungi dirinya kalau ada suatu hal, gitu ya. Maka antara warga negara dan negara ini adalah salah satu yang menunjukkan suatu ikatan atau saling timbal balik seperti itu. Nah, ikatan negara dengan warga negara. Nah, warga negara itu apa? Nah, warga negara adalah penduduk dalam suatu negara yang punya hak dan kewajiban. Ya, kalau kita dinamakan sebagai warga negara, maka kita adalah menempati di suatu negara tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga hak-hak itu kita bisa tuntut ya, bisa kita ambil gitu, dan kewajiban harus kita lakukan gitu. Nah, kemudian kenapa kok dalam KTP itu karena penduduk itu menggunakan kata penduduk bukan menggunakan kata warga negara? Ya, karena antara penduduk dan warga negara nanti adalah berbeda gitu ya. Definisinya berbeda. Nanti silakan dicari sendiri. Karena nanti kalau warga negara itu adalah anggotanya adalah penduduk. Sedangkan penduduk nanti adalah penduduk tetap dan penduduk tidak tetap seperti itu ya. Tapi semuanya adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini adalah warga negara. Berarti kalau kita sudah menjadi anggota suatu negara tertentu, suatu organisasi tertentu, maka kita harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga kita bermanfaat pada organisasi yang kita ikuti seperti itu. Nah, mengenai kewarganegaraan ini biasanya atau sudah ya dipelajari di tingkat sekolah, bahkan di tingkat perguruan tinggi juga masih tetap mempelajari. Ya, kalau di beberapa perguruan tinggi itu biasanya menyebutkan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Namun juga ada yang menggunakan kata lain ya, seperti mata kuliah Pancasila. Tapi intinya adalah sama gitu ya. Nah, di bagian yang kanan ini adalah pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PPKN atau PKN. Nah, itu disebut dengan civic education. Nah, kemudian kalau beralih sudah perguruan tinggi, nah itu pendidikan kewarganegaraan menjadi citizenship education. Nah, ini adalah sama ya, sama-sama pendidikan kewarganegaraan, sama-sama belajar tentang Pancasila gitu ya. Namun perbedaannya kalau di tingkat sekolah itu adalah untuk mempersiapkan warga negara yang masih muda ya,
masih anak-anak, masih SD, SMP, SMA, itu masih muda, itu mempersiapkan dulu. Mereka dipersiapkan di lembaga sekolah atau madrasah. Nah, kemudian tujuannya adalah ketika dewasa, nah, mereka bisa berperan aktif dalam masyarakat. Jadi sekarang atau anak-anak di sekolah itu diajari untuk disiapkan untuk bisa bermasyarakat. Ya, walaupun setelah pulang sekolah misal ya, itu kan mereka juga bermasyarakat. Tapi untuk tempat berlatihnya dan disiapkan itu adalah ada di sekolah atau madrasah. Jika mereka dilatih untuk kerjasama, gotong royong, saling menghormati, toleransi, lah itu dilatih ketika di tingkat sekolah atau madrasah. Nah, kemudian kalau mereka sudah lulus, nah, mungkin ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini nanti tetap akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Kenapa? Ya karena tadi kan sudah disiapkan di madrasah ya. Berarti kan di sini di perguruan tinggi itu harus terjun ke masyarakat, harus sudah bisa mengaplikasikan apa yang sudah diperolehnya di bangku sekolah atau madrasah. Nah, ketika sudah di tingkat perguruan tinggi, ini adalah lebih ke pengalaman belajar, baik di pendidikan formal maupun non formal. Ya, untuk formalnya adalah ya ketika di perkuliahan. Kalau non formal berarti ketika bermasyarakat. Nah, masyarakat ini kan luas sekali ya, bisa keluarga, bisa organisasi, bisa tentang kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga ketika perguruan tinggi itu tidak hanya belajar di bangku kuliah saja, tapi juga diaplikasikan dengan bermasyarakat. Nah, itu adalah tujuan belajar pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Seperti itu. Nah, mengenai kurikulum pendidikannya, mengapa kok PKN atau pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila ini masih dipelajari walaupun di perguruan tinggi ya, di tingkat SD, SMP, SMA itu sudah dipelajari. Kenapa kok di perguruan tinggi masih dipelajari lagi? Nah, ini adalah sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, bahwa sistem pendidikan nasional itu mewajibkan beberapa mata kuliah atau mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama. Jadi di semua tingkat pendidikan itu harus ada masa ketika belajar tentang pendidikan agama. Ya, kalau orang muslim berarti pendidikan tentang agama Islam, ya kalau orang non muslim berarti ya pembelajaran tentang agama mereka. Berarti itu harus ada. Kemudian mata pelajaran atau mata kuliah yang harus ada lagi yang kedua adalah pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ini harus dipelajari terus ya, dari SD sampai perguruan tinggi itu dipelajari terus bahasa Indonesia karena itu adalah termasuk bahasa nasional kita. Kenapa kok dipelajari terus? Kan dari SD sudah SMP, kenapa di PT kok masih dipelajari ya? Karena pasti masih ada bagian-bagian yang perlu kita dalami ya. Karena bahasa kan memang perkembangannya cukup pesat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan Pancasila ini adalah untuk membentuk jiwa pelajarnya, siswa atau mahasiswa supaya lebih mencintai tanah air negaranya atau Indonesia. Sehingga perlu dipelajari terus supaya rasa pada tanah airnya, cinta tanah airnya itu selalu ada. Nah, kemudian kurikulum yang berikutnya adalah karena tadi adalah sesuai pasal, maka ya harus ada ya, seperti di jurusan apapun itu, walaupun jurusan matematika, jurusan fisika atau jurusan yang lain itu tetap mempelajari PKN gitu ya, karena itu adalah sudah ditentukan atau sesuai dengan pasal di undang-undang. Kemudian kenapa kok masih mempelajari PKN ya? Karena kita ingin memupuk rasa kebangsaan. Ya, apa itu kebangsaan? Yaitu kesadaran sebagai warga negara. Nah, kita
sebagai warga negara itu harus sadar ya bahwa kita itu adalah tinggal dan menjadi anggota di suatu negara tertentu. Nah, itu harus kita tingkatkan rasa kebangsaan kita. Dan contohnya adalah ketika tanggal 17 Agustus kemarin gitu ya, itu kan ada peringatan hari upacara. Nah, mungkin beberapa dari kita itu tidak berkesempatan untuk mengikuti upacara secara langsung ya, apalagi dalam musim yang seperti ini. Nah, kita bisa melakukan dengan hal lain yang menunjukkan rasa kebangsaan kita. Ya, kalau di istana mungkin atau di lapangan tempat upacara itu mengibarkan bendera, nah, kita juga mengibarkan bendera. Ya, bisa di tepi jalan halaman rumah kita. Mengibarkan bendera merah putih. Biasanya juga ada di pedesaan itu mengibarkan umbul-umbul. Nah, itu juga termasuk ada rasa kebangsaan pada diri kita. Kemudian juga biasanya ada lomba-lomba ya. Biasanya di antar RT atau di dusun, di sekolahan itu biasanya ada lomba-lomba memperingati hari kemerdekaan. Nah, itu adalah adanya rasa kebangsaan dalam diri kita. Nah, kalau nggak ada semuanya, biasanya ada yang lahannya terbatas, yaitu kita bisa mengikuti upacara yang disiarkan secara langsung ya, baik melalui TV atau di internet streaming seperti itu ya. Nah, kita mengikutinya dengan seksama. Nah, itu juga bisa salah satu menunjukkan rasa kebangsaan kita. Nah, itu ya. Itu adalah contoh di salah satu sisi saja, yaitu dalam peringatan proklamasi. Di hal lain, nah itu kita juga harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah ada rasa kebangsaan, bahwa kita sadar menjadi warga negara Indonesia seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita harus juga cinta tanah air ya. Ya, namanya cinta ya berarti kita ya pasti rela melakukan apa saja ya demi mempertahankan Indonesia gitu. Nah, di sini saya mengilustrasikan bahwa kita sedang belajar di luar negeri gitu ya. Tapi kenapa kok saya hubungkan dengan cinta tanah air? Kenapa kok enggak kita belajar di dalam negeri saja, di Indonesia saja? Itu kan di Indonesia juga sudah banyak ya universitas yang sudah mendunia ya. Orang-orang internasional itu banyak yang kuliah di Indonesia ya. Kenapa kok kita sebagai orang Indonesia kok perlu belajar ke sana? Nah, itu ya. Nanti jawabannya silahkan dituliskan di kolom komentar. Kenapa kok kita perlu belajar di negara lain gitu ya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Kenapa kok nggak belajar di Indonesia saja gitu maksudnya ya. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar itu ya. Nah, tujuan belajar warganegaraan di sini adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa kita berpikir ya. Di situ saya ilustrasikan dengan helm. Nah, helm kan biasanya bentuknya kan seperti itu ya, tapi ini dirajut dengan menggunakan rotan. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita harus berpikir secara kritis dan kreatif serta rasional. Ya, kritis. Nah, ini adalah kita harus menggunakan helm kalau ingin berkendaraan di jalan raya. Kemudian kreatif, nah kita membuatnya sedemikian rupa sehingga kita buatkan anyaman-anyaman yang fungsinya itu tetap ada atau tidak mengurangi fungsi. Kemudian rasional ya pastinya sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Nah, untuk menanggapi isu-isu tentang kewarganegaraan, nah ini contohnya adalah isu-isu tentang ketika pemilu ya, pilpres. Nah, tentang isu-isu yang bersebaran di dunia maya atau di berita-berita itu kita harus kritis, kreatif dan rasional untuk membaca berita yang bersebaran gitu ya. Jadi tidak langsung kita terima, tapi harus kita olah ini sumbernya dari mana, kemudian ini datanya valid apa tidak. Nah, itu kita harus pandai-pandai memilih informasi yang memang benar-benar valid seperti itu. Nah, ini adalah tujuannya warganegaraan. Kita tidak langsung percaya pada satu sumber saja. Kemudian kita juga harus bisa ikut serta, yaitu dengan cara berpartisipasi aktif, kemudian tanggung jawab
bertindak secara cerdas. Ya, ini kan saya contohkan dengan kita melakukan penghijauan. Berarti kan kita sadar, kita ikut berpartisipasi, kita tanggung jawab dengan keadaan lingkungan kita. Ya, kalau lingkungannya kita hijau itu kan kita yang senang juga ya, karena kan tidak ada polusi atau mengurangi polusi dalam kegiatan bermasyarakat. Ya, pastinya adalah tujuannya ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah berkarakter. Ya, ikut serta tadi bermasyarakat ya. Nah, untuk kita bisa bermasyarakat itu kita harus memiliki karakter. Dan setiap individu itu pasti memiliki karakternya masing-masing dan berbeda dengan individu yang lain. Nah, mengenai berkarakter di sini adalah kita harus bisa berkembang secara positif. Pastinya karakter yang positif gitu ya, berkembang secara positif, kemudian juga secara demokratis. Ya, apa itu demokratis ya, nanti akan kita bahas di berikutnya. Nah, sehingga kalau kita sudah berkarakter, sudah memiliki karakter, itu ketika kita bermasyarakat, itu nanti kita tidak akan minder atau tidak akan ikut arus gitu ya. Pasti kita bisa berpikir seperti yang nomor 1 tadi, kita bisa memilih informasi yang pas, kita bisa melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Nah, itu bisa karena kita sudah berkarakter. Nah, kalau karakter dalam diri kita itu sudah kuat, maka kita akan bisa berinteraksi dengan negara lain, dengan bangsa lain, atau dengan kelompok lain. Ya, misal kalau kita belajarnya berkarakter ada di lingkungan kita sendiri, maka kita nanti bisa kuat dalam berinteraksi dengan orang lain yang mungkin di daerah lain ya, mungkin di desa seberang atau di kota seberang, nah gitu. Atau bahkan di negara lain yang pastinya karakternya berbeda dengan karakter kita. Nah, kalau kita karakternya sudah kuat, maka kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk ke dalam kita, karena kita sudah berkarakter ya. Sehingga kita bisa memilih mana budaya yang bagus untuk kita, atau juga budaya yang harus kita tinggalkan, karena kita nanti interaksinya tidak hanya di nasional saja, tapi kita juga mungkin nanti bisa berinteraksi dengan negara lain atau secara internasional seperti itu. Jadi kita harus mempunyai karakter yang kuat. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari belajar kewarganegaraan atau Pancasila seperti itu. Nah, kalau kita belum berkarakter ya kita harus belajar terus supaya kita menemukan karakter pada diri kita, supaya tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain seperti itu. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu adalah nanti tentang pendidikan demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Ya, ada yang bisa jawab apa itu demokrasi? Ya, mungkin sebagian dari kalian adalah menganggap demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, dari rakyatnya sendiri, yang melakukan rakyatnya sendiri, dan manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, itu adalah benar ya, itu adalah salah satu pendapatnya dari seorang tokoh gitu ya. Nah, ini kalau saya ilustrasikan dengan gambar yang atas atau yang kanan atau yang kiri gitu ya, itu adalah orang sedang menanam tumbuhan. Nah, kenapa kok menanam tumbuhan? Ya karena kan yang menanam pasti mereka sendiri, bibitnya dari mereka sendiri, yang melakukan ya mereka sendiri, manfaatnya untuk mereka sendiri. Nah, itu adalah contoh dari demokrasi. Kemudian seseorang sedang belajar kelompok. Nah, siapa yang belajar kelompok? Mereka sendiri. Siapa yang melakukan? Ya siswa sendiri. Tujuannya untuk siapa? Manfaatnya untuk siapa? Untuk mereka sendiri. Nah, ini adalah contoh dari demokrasi. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, mengenai demokrasi sendiri sebenarnya tidak hanya sebatas itu ya, tapi lebih detailnya, lebih lengkapnya adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama. Nah, demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban. Jadi di sini adalah hak dan kewajiban diutamakan. Ya, haknya apa? Nah, kalau sedang belajar kelompok haknya adalah berpendapat, mengeluarkan
pikirannya. Kemudian haknya kalau sedang menanam itu haknya apa? Ya sama-sama diberikan kesempatan untuk menanam pohonnya. Kewajibannya apa ya? Pastinya harus dirawat ya. Setelah kita nanam harus kita rawat, dikasih pupuk, dikasih air dan sebagainya. Nah, kalau siswa kewajibannya apa? Kewajibannya ya pastinya belajar ya. Belajar mengenai materi tertentu, kemudian kita bisa berpendapat tentang materi tersebut. Nah, serta perlakuan yang sama. Nah, semuanya diperlakukan secara sama. Entah itu siswanya sudah pandai atau yang belum pandai, itu perlakuannya sama. Mereka diberikan hak untuk berkelompok dan untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu ya. Nah, itu adalah demokrasi ya. Ada kesamaan hak dan kewajiban. Kemudian demokrasi itu juga termasuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut memerintah. Ya, itu demokrasi, semua rakyatnya turut memerintah. Nah, seperti yang contohkan ini, siswanya semuanya berkelompok. Nah, kalau remajanya ini semuanya menanam. Ya, semuanya memerintah ya, tapi dengan perantara wakilnya. Sehingga nanti kalau presentasi pasti kan yang ngomong kan satu orang ya, atau bergantian. Itu nggak mungkin kan satu kelompok ada 3 orang dan ketiga-tiganya bicara bareng, ngomong bareng, itu nggak mungkin. Pasti ada perantaranya atau perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah, kalau dari yang menanam itu kan ada perwakilan yang memberikan instruksi seperti itu ya. Nah, itu adalah demokrasi. Semuanya berhak melakukan sesuatu, berhak memerintah melalui wakilnya seperti itu. Sehingga kita juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita juga memiliki wakil kita di pusat ya, di DPR, MPR itu kan ada wakil dari daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, itu adalah tujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kemudian pendidikan warga negara itu adalah belajar tentang pendidikan politik. Ya, kalau bicara mengenai politik itu kan sudah tidak asing lagi ya, apalagi setelah ketika pemilihan pemilu ya, itu kan main politiknya luar biasa. Nah, politik itu sebenarnya apa? Nah, ini saya gambarkan dengan sekelompok buah-buahan dan juga taman bermain. Nah, politik adalah, nah dari buah ini ada berbagai macam jenis, ada anggur, ada labu, ada jagung dan lain sebagainya. Ini adalah semuanya memiliki khasiat tertentu, memiliki rasa-rasa tertentu, memiliki warna-warna tertentu. Begitu juga di tempat wisata, ini ada kolam untuk anak, untuk kolam untuk dewasa, ada untuk pemancingan, ada sungai kecilnya, ada ayunannya, berbagai macam. Nah, namun tujuannya ya, tujuan dari makan buah, tujuan dari refreshing itu adalah satu ya, yaitu untuk, kalau buah untuk menyehatkan tubuh ya. Kalau sehat, tubuh ingin sehat, maka kita banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan gitu ya. Atau juga kalau kita ingin refreshing, nah kita bisa pergi ke tempat wisata. Tujuannya sama, untuk refreshing ya, tapi yang bisa dilakukan banyak ya, ada di kolam dewasa, kolam anak, di sungai, di ayunan dan sebagainya. Tapi tujuannya sama. Itu adalah sama seperti politik ya. Segala urusan atau tindakan yang mengenai pemerintahan, nah segala macamnya itu, segala macam ada ini itulah, tapi tujuannya adalah untuk kesatuan negara kita, untuk kebijakan suatu negara, tapi dengan jalan yang berbeda-beda ya. Ada yang lewat partai A, ada partai B, partai C. Nah, ini partainya kan berwarna-warni ya, ada partai warna merah, ada partai warna hijau, ada partai warna ungu dan sebagainya, tapi tujuannya sama, adalah untuk negara. Nah, ini juga berpolitik itu adalah menunjukkan bahwa kita bisa bertindak dan tentang kebijakan. Nanti kebijakan-kebijakannya itu banyak sekali, tapi tujuannya adalah satu, adalah untuk demi kemaslahatan warga negara. Itu adalah namanya berpolitik ya. Walaupun jalurnya beda, tapi tujuannya sama. Dan mungkin juga beberapa kebijakan itu adalah kita dengarnya seolah-olah dipercepat atau
seolah-olah dipaksakan. Nah, tapi tujuannya tetap sama. Mungkin kita sebagai warga negara masih belum memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita harus bisa berpikir positif tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau tidak setuju, nah, bisa kita sampaikan kepada mereka melalui wakil kita, seperti itu. Nah, pendidikan warga negara itu juga pengembangan kepribadian. Seperti tadi, kita harus bisa bermasyarakat ya. Nah, mengenai pengembangan kepribadian, nah, hak dan kewajiban diwujudkan dengan bela negara. Ya, hak yang kita yang bisa kita peroleh dan kewajiban yang kita lakukan itu adalah diwujudkan dengan membela negara. Nah, bagaimana caranya bela negara? Ya, kalau di tingkat pendidikan formal itu biasa bisa kita lakukan melalui gerakan pramuka atau kegiatan pramuka. Itu adalah termasuk contoh bela negara, karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kita membela negara kita. Atau kalau sudah di tingkat lebih lanjut, lah kita bisa belajar tentang pendidikan kewiraan, seperti itu. Nah, baik gerakan pramuka maupun pendidikan kewiraan di sini adalah untuk mengembangkan kepribadian kita supaya lebih baik dan lebih mencintai negara Indonesia, seperti itu. Nah, apa itu pendidikan kewiraan? Yaitu mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Mengembangkan kecintaan, ya, namanya cinta berarti kita rela melakukan segala hal supaya kita bisa melindungi atau menyenangkan yang kita cintai, gitu ya. Kemudian kesetiaan, berarti kita setia, ya, tidak mudah berpaling, seperti itu ya. Kemudian keberanian untuk berkorban, ya, kalau ada segala hal atau segala sesuatu yang terjadi, maka kita berani untuk berkorban membela bangsa. Nah, ini saya contohkan, walaupun dalam musim seperti ini, nah, kita masih tetap mengikuti upacara pada 17 Agustus kemarin, ya. Walaupun mesinnya tidak bisa keluar rumah, tidak dapat undangan secara resmi ke lapangan, nah, kita bisa mengikuti dengan hal lain. Nah, itu adalah sebagai contoh bahwa kita adalah mencintai tanah air kita. Kegiatan-kegiatan yang nasionalis, nah, kita ikuti saja walaupun terbatas, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita cinta dan setia dan berani berkorban untuk membela negara tanah air, seperti itu. Nah, pendidikan kewirausahaan itu apa? Yaitu memperluas cakrawala berpikir, ya. Kita harus senantiasa belajar, ya, karena banyak hal yang masih belum kita ketahui, dan khusus untuk teknologi ini berkembang secara pesat. Nah, itu kita harus terus belajar, ya, memperluas cakrawala berpikir. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal informasi-informasi yang ada di internet, seperti itu, ya. Kalau kita bisa mengikuti perkembangan, kan kita juga bisa ikut andil dalam berpartisipasi, gitu. Sehingga kita harus memperluas cakrawala kita berpikir. Salah satu contohnya adalah kita senantiasa belajar, ya, seperti ini. Nah, kemudian pendidikan kewirausahaan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, meningkatkan kesejahteraan itu biasanya bisa kita lakukan dengan cara bekerja keras. Nah, dengan cara bekerja keras, ya, kita bisa memperoleh pendapatan, penghasilan, sehingga kita akan hidup lebih sejahtera. Dan mungkin nanti kita bisa menjadi seorang yang sukses, ya. Nanti kita juga bisa membuka lapangan kerja dan bisa memberikan pekerjaan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu kan bisa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Untuk keamanan nasional, nah, untuk keamanan nasional di sini, ya, misal, ya, ada informasi-informasi yang belum tentu valid kebenarannya, nah, maka kita sharing dulu, kita cari data dulu, nah, tidak langsung kita ambil, gitu, ya. Maka kita harus bisa meningkatkan keamanan pada nasional, ya. Karena di zaman teknologi seperti ini kita bisa mengakses, ya, mudah sekali mengakses. Nah, kita tidak boleh menerima secara langsung, harus kita bisa memilahnya, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang datanya memang pas, mana yang datanya ini masih abu-abu, seperti itu.
Nah, ini adalah tentang pendidikan kewirausahaan. Nah, pendidikan kewirausahaan tadi adalah untuk aksi bela negara. Nah, aksi bela negara sendiri itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ayat 1 dan ayat 2 tentang pertahanan negara. Ya, namanya bela negara pasti tentang pertahanan negara. Nah, ayat 1 bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, sehingga bela negara adalah termasuk kewajiban ya bagi setiap warga negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Diwujudkan dalam pertahanan negara dengan cara apa? Ya, cara yang tadi ya, bisa mensejahterakan keluarga kita, bisa ikut memilah informasi. Nah, itu bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan ya. Nah, atau ayat 2 berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui, nah ini bela negara bisa diikuti melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini mungkin sebagai teknik anggota sipil atau militer atau polisi atau TNI dan angkatan bersenjata lainnya. Nah, itu bisa mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Kalau kita sebagai warga negara biasa, nah ini mungkin tidak bisa mengikuti yang A ya. Tapi masih ada yang lain. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau wajib. Nah, misal ada rekrutmen, nah itu kita bisa mengikuti ya. Misal bisa secara sukarela atau wajib. Kalau wajib kan kalau kita sebagai TNI lah itu kita wajib melakukannya. Kalau sukarela mungkin dibutuhkan di daerah-daerah tertentu, siapa yang ingin ikut membela, nah itu kita bisa melakukannya. Karena untuk perekrutan sendiri itu tidak banyak ya, biasanya hanya terbatas berapa puluh atau berapa ratus saja. Padahal warga negaranya banyak sekali. Nah, sehingga di sini kita bisa mengikuti secara sukarela ya, kalau memang dibutuhkan oleh negara kita untuk ikut bela negara. Dan yang ketiga adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti ini kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan itu kita sudah termasuk ikut aksi bela negara karena memperdalam tentang pengetahuan tentang suatu kenegaraan seperti itu. Dan yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan profesinya. Nah, kalau profesi kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, berarti kita mengabdi sesuai dengan profesi kita. Mungkin belajar dengan tekun, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya, kemudian melaksanakan piket. Kalau yang di rumah berarti membersihkan rumah, mencuci pakaian. Atau yang petani berarti ya mencangkul, merabuk dan sebagainya. Itu mengabdi sesuai dengan profesi kita. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita melakukan aksi bela negara. Jadi tidak sempit ya. Untuk membela negara kita tidak harus berperang, tidak harus bersenjata menggunakan pistol, tapi dengan hal-hal A sampai D ini ya, kita sudah disebut mengikuti aksi bela negara. Nah, demikian materi yang sudah kita bahas tentang kurikulum pendidikan, pendidikan demokrasi, pendidikan politik, pendidikan kewirausahaan, pengembangan kepribadian dan bela negara. Nah, semoga kita bisa dimudahkan ya untuk bisa belajar, selalu belajar, diberikan ketekunan dan juga bisa ikut andil dalam aksi bela negara. Karena bela negara termasuk kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Ya, demikian materi pada hari ini tentang bangga menjadi warga negara. Selamat bermasyarakat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup yang tersedia atau di kolom komentar gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.